Nah, oke, mulailah. Aku join di pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang pemasaran jasa dan pemasaran relasional. Saya dari kelompok 3, Erwin Pranata, dan rekan saya bersama Runi Purnomo. Untuk slide selanjutnya, nah di sini kita bisa mengetahui perbedaan pemasaran jasa dan pemasaran relasional. Yang pertama itu, pemasaran jasa itu memiliki karakteristik seperti tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan dari penyedia layanan, bervariasi atau sulit distandarisasi, dan tidak dapat disimpan. Pemasaran jasa itu biasanya berbasis pada manusia. Manusia itu adalah pusat dari pemasaran jasa, baik penyedia layanan maupun pelanggan berinteraksi secara langsung, sehingga kualitas interaksi ini mempengaruhi kepuasan dan keberhasilan layanan. Sedangkan pemasaran rasional adalah strategi pemasaran yang berfokus pada membangun dan memelihara hubungan jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan. Lanjut, Nur. Slide selanjutnya. Di sini aspek penting dalam pemasaran jasa dan pemasaran relasional. Yang pertama itu, teknologi dalam pemasaran jasa itu membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, serta melalui otomatisasi komunikasi yang lebih baik dan personalisasi layanan yang memungkinkan perusahaan jasa memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan. Strategi dalam pemasaran jasa itu biasanya berfokus pada peningkatan kualitas layanan, membangun loyalitas pelanggan, dan meningkatkan hubungan jangka panjang. Model servikual, model ini digunakan untuk mengukur kualitas layanan dengan melihat perbedaan antara harapan pelanggan dan pengalaman nyata mereka. Ini membantu perusahaan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam layanan mereka. Manajemen pengalaman pelanggan secara keseluruhan mempengaruhi loyalitas dan kepuasan. Mengelola aspek interaksi antara pelanggan dan perusahaan jasa juga menjadi sangat penting untuk memastikan hasil yang positif. Lanjut, Tuan. Pengelolaan kapasitas dan permintaan, yaitu salah satu tantangan utama dalam pemasaran jasa adalah manajemen kapasitas dan permintaan, karena jasa tidak bisa disimpan seperti produk fisik. Misalnya kursi kosong di pesawat atau kamar hotel yang tidak terisi adalah kapasitas yang hilang. Strategi untuk mengelola fluktuasi permintaan dengan lebih baik seperti menggunakan harga yang dinamis, sistem reservasi, dan promosi di luar jam sibuk untuk memaksimalkan penggunaan kapasitas. Selain itu, strategi ini juga melibatkan pelatihan staf dan optimalisasi sumber daya untuk memenuhi lonjakan permintaan tanpa menurunkan kualitas layanan. Di sini ada peranan branding dalam pemasaran jasa. Itu biasanya branding itu memiliki peranan besar ya dalam pemasaran jasa, karena jasa itu tidak berwujud dan seringkali pelanggan itu hanya mengandalkan reputasi mereka untuk menilai kualitas ya. Perusahaan jasa juga harus berfokus untuk membangun merek yang kuat melalui konsistensi layanan, komunikasi yang efektif, dan hubungan yang baik dengan pelanggan. Mereka dalam jasa juga membantu membedakan layanan perusahaan dan kompetitor, terutama di pasar yang sangat kompetitif. Membangun kepercayaan dan loyalitas mereka sangat penting dalam menjaga pelanggan dan menciptakan hubungan jangka panjang. Ya, mungkin bisa dilanjut, Mas Roni. Baik, izin untuk melanjutkan. Pengelolaan kualitas layanan. Kualitas layanan adalah inti dari pemasaran jasa. Pengelolaan kualitas layanan secara proaktif sangatlah penting, di mana perusahaan harus terus-menerus mengukur dan memantau kualitas untuk menjaga kepuasan pelanggan. Penggunaan umpan balik pelanggan, audit kualitas, dan peningkatan proses secara terus-menerus menjadi langkah penting dalam menjaga standar layanan, karena pelanggan memiliki harapan yang tinggi dalam hal layanan. Pengelolaan kualitas yang buruk dapat langsung mempengaruhi reputasi dan loyalitas pelanggan. Untuk manajemen hubungan pelanggan, customer relationship management.
Manajemen hubungan pelanggan atau CRM menjadi sangat penting dalam pemasaran jasa karena fokus utama jasa adalah interaksi dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. CRM dapat membantu perusahaan mengelola data pelanggan untuk menciptakan layanan yang lebih personal dan efektif. Dengan CRM, perusahaan dapat melacak preferensi dan perilaku pelanggan yang memungkinkan mereka memberikan pengalaman yang lebih relevan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. CRM juga membantu dalam mengidentifikasi pelanggan yang paling bernilai, sehingga perusahaan dapat memprioritaskan mereka dalam strategi pemasaran. Bauran pemasaran jasa. Dalam pemasaran jasa, konsep bauran pemasaran tidak hanya terdiri dari 4P, product, price, place, promotion. Seperti pada pemasaran produk fisik, tapi melibatkan tambahan 3P yang relevan untuk layanan, yaitu people, orang yang terlibat dalam pemberian layanan, proses penyampaian layanan, dan physical evidence, bukti fisik yang mendukung persepsi pelanggan terhadap layanan. Kombinasi ini dikenal sebagai 7P dan menjadi pedoman untuk merancang strategi pemasaran yang komprehensif dalam konteks jasa. Pengelolaan kualitas dan kepuasan pelanggan. Kualitas layanan berhubung langsung dengan kepuasan pelanggan. Perusahaan harus terus-menerus melakukan evaluasi terhadap kinerja layanan dan mencari umpan balik dari pelanggan untuk memperbaiki proses layanan. Meningkatkan kualitas layanan tidak hanya tentang memenuhi harapan pelanggan, tetapi juga melebihi harapan tersebut sehingga menciptakan pengalaman yang luar biasa dan pelanggan yang loyal. Kesimpulan, pemasaran jasa dan relasional seringkali berjalan beriringan. Kualitas layanan yang baik, pemasaran jasa dapat mendorong kepuasan pelanggan dan meningkatkan retensi pemasaran rasional dengan memastikan setiap aspek dari penyampaian layanan konsisten dan memuaskan. Perusahaan dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan mereka. Fokus pada hubungan jangka panjang, kepercayaan, dan personalisasi membantu menciptakan pelanggan yang loyal dan mengurangi biaya pemasaran untuk mencari pelanggan baru. Bisnis yang dapat menggabungkan strategi dari kedua pendekatan ini akan memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan dan memperluas basis pelanggan mereka di pasar yang kompetitif. Kemudian saya kembalikan ke Mas Erwin. Oke, terima kasih. Demikian presentasi kami sekilas tentang pemasaran jasa dan pemasaran relasional. Terima kasih.